Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Angel? Iya, Sus. Ya, Bu, saya perawat Jennifer. Saya bertugas ruangan ini. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu yang bertujuan untuk melihat apakah masa persalinan Ibu sudah berjalan dengan normal atau belum. Waktu yang diperlukan 10 menit. Tapi saya akan minta izin Ibu dulu karena pada pemeriksaan ini nanti akan membuka baju Ibu. Apakah boleh, Bu? Boleh, Sus. Baik ya, Bu. Saya mulai tindakannya. Bu, permisi ya, saya periksa kepalanya. Ditekan-tekan begini sakit enggak, Bu? Enggak, Sus. Apakah Ibu merasa pusing? Seperti kayak merasa pusing gitu kalau bangun tidur atau pas mau tidur gitu, Bu? Tidak, Sus. Bu, saya periksa matanya ya. Iya, Sus. Saya periksa telinganya, Bu. Sampai sini. Ya. Saya periksa mulutnya, Bu. Tolong buka mulutnya. Permisi ya, Bu, saya periksa lehernya. Kalau ditekan-tekan gini sakit enggak, Bu? Bu, saya pakai kansilnya dulu ya. Bu, sekarang saya akan memeriksa payudaranya Ibu. Saya minta izin untuk permisi ya, Bu. Saya buka bajunya Ibu, saya bantu ya, Bu. Saya bantu buka lehernya ya, Bu. Pada pemeriksaan payudara ini kita lihat apakah ada kemerahan pada payudaranya. Terus Bu, apakah air susunya ASINya Ibu keluar dengan lancar? Iya, Sus. Bu, saya mulai pemeriksaannya ya, Bu. Iya, Sus. Permisi ya, Bu. ASINya keluar ya, Bu. Bu, boleh angkat tangannya. Pada pemeriksaan saat ini saya akan menekan-nekan payudara Ibu dari sini sampai ke aksilanya Ibu. Sebelahnya lagi ya, Bu. Ya, tidak teraba keras ya, Bu. Baik, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu, abdomennya Ibu. Nanti pada pemeriksaan ini saya akan melihat apakah uterus Ibu sudah normal atau belum. Ini sih, Bu. Uterus Ibu itu apakah sudah kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil ya, Bu? Jadi nanti saya akan periksa pada perut Ibu. Lihat dulu apakah ada bekas operasi, lihat warnanya, apakah ada nanah atau tidak, apakah lukanya besar atau tidak. Kita lihat apakah linea nigra dan striae gravidarumnya ada atau tidak.
Lalu kita coba palpasi. Biasanya pada ibu hamil kalau sudah selesai melahirkan ada rongga pada abdomennya. Ini akan rongga ini terpisah, namanya diastasis abdomen. Lalu kita ukur TVU-nya sudah sampai di mana. Kita pakai jari. Untuk hari pertama biasanya masih setinggi umbilikus, dan pada hari ke-14 sudah tidak teraba lagi. Pada ini akan menurun itu 1 cm per harinya. Kita lihat pada fundusnya ini di bagian tengah atau bergeser ke samping atau malah ke atas. Jika ke atas atau ke samping, kemungkinan itu kantung kemih ibu itu masih penuh sehingga mendorong rahimnya ibu naik ke atas atau ke samping. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan pada genitalia ibu atau daerah kemaluannya ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan genitalia, kita harus perhatikan jika ibu masih hari pertama atau kedua, lakukan massage atau pemijatan pada bagian uterus, pada bagian abdomen ibu. Ini sangat penting untuk mencegah pendarahan. Dengan cara melakukan pemijatan ini, maka akan menstimulasi kontraksi uterus sehingga pendarahannya dapat dicegah. Bu, permisi ya, saya akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemeriksaan genitalia. Permisi ya Bu, boleh angkat mukanya sedikit. Bu, permisi ya, saya buka celana dalamnya Ibu. Kita perhatikan pendarahan pada pembalutnya Ibu. Dihitung dengan satuan pembalutnya ini. Jika penuh berarti Ibu mengalami pendarahan hebat. Lalu kita lihat jalan lahirnya Ibu. Misalnya di vulvanya Ibu ini atau perineumnya ini terdapat luka atau tidak. Kalau ada luka, apakah ada nanah, bengkak atau kemerahan. Selanjutnya kita lakukan perawatan vulva. Jika tidak ada luka, kita bersihkan vulvanya seperti biasa atau genitalia ibu seperti biasa. Permisi ya Bu. Kita lakukan pembersihannya, tangan sebelah menahan genitalia ibu seperti ini, dari atas ke bawah dengan 1 kali usap. Sebelahnya lagi. 3. Saya sudah selesai. Saya bantu pakaikan lagi ya celana dalamnya bersih. Ya, permisi ya Bu. Ibu, saya sudah selesai pemeriksaan genitalia Ibu. Saya lanjutkan pemeriksaan kakinya Ibu ya. Pada pemeriksaan kaki ini kita lihat pada bagian bawah apakah ada tanda tromboflebitis dengan melihat apakah ada kemerahan pada kakinya Ibu. Kita lihat apakah pembuluh darahnya berwarna kehijauan atau kebiruan. Terus kita melakukan pengkajian. Pengkajian ini dilakukan yaitu dengan tindakan dorsofleksi. Jadi pegang kakinya Ibu seperti ini. Terus tangan yang satunya
memegang telapak kakinya Ibu dan didorong seperti ini ke belakang. Bu, apakah sakit? Tidak, sus. Ya. Kalau tidak sakit berarti normal. Kita lakukan tindakan yang sama pada kaki sebelahnya. Sakit, Bu? Tidak, sus. Sudah. Baik, Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kakinya Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, sus. Baik, Bu. Saya sudah selesai ya, Bu. Jadi jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat atau menghubungi perawat yang lainnya. Terima kasih ya, Bu, untuk kerjasamanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, sus. Apakah benar dengan Ibu Angel? Iya. Iya, Bu. Saya perawat Jennifer. Saya bertugas ruangan ini. Bu, saya akan melakukan perawatan pada payudara Ibu agar produksi ASI-nya Ibu itu lancar dan agar juga menjaga kebersihan payudaranya Ibu. Waktu yang diperlukan yaitu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, sus. Bu, bayinya tidur ya? Iya. Ya. Bu, nanti bayinya ditaruh di tempat tidur dulu dan nanti Ibu duduk di kursi ya, Bu. Oh iya. Saya bantu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Iya. Jadi nanti tindakan ini, perawatan payudara ini Ibu bisa lakukan di rumah. Ya, permisi ya, Bu, saya taruh di. Nanti perawatan ini bisa memakai baby oil atau minyak kelapa ya, Bu. Bu, saya permisi buka bajunya dulu, Bu. Sama beranya ya, Bu. Saya bantu, Bu. Jadi nanti pertama-tama itu akan dilakukan kompres pada puting susunya Ibu dulu ya, menggunakan baby oil atau minyak kelapa. Tuangkan baby oil pada kertas. Ya, Bu, permisi ya. Ya, Bu, kompres puting susu ini dilakukan selama 2-5 menit. Jika sudah 2-5 menit, nanti akan dilakukan pemijatan pada puting susu dari arah dalam keluar sebanyak 2 kali, dari arah luar ke dalam sebanyak 2 kali. Nanti saya contohkan, terus Ibu lakukan pada bagian sebelahnya seperti ini, Bu. Dari arah dalam ke luar. Ibu boleh lakukan pada sisi selanjutnya. Kita pakai minyaknya ini jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit, pas-pas ya, Bu. Bu, nanti saya
saya akan melakukan tindakan selanjutnya ini pemijatan dari arah dalam di atas payudaranya ibu, nanti ke seperti arah memutar ini lalu ke dalam dan gini seperti ini bu. Nanti ibu bisa tindakan ini dilakukan sebanyak 20 atau 30 kali. Ibu boleh mencobanya bu. Oke bu, tindakan selanjutnya ini nanti tangan satunya ibu memegang bawah payudara ibu dan nanti akan dilakukan pemijatan menggunakan sisi telapak tangan jari kelingking seperti ini bu. Nanti saya tekan terus bu seperti ini bu. Jadi tangan satunya menyanggah payudara seperti ini, tangan satunya dari arah atas ke puting susu seperti ini. Di semua sisinya ya bu. Begitupun sebelah sisi yang lainnya, ibu boleh praktekkan sebanyak 20 kali juga ya bu, atau 30 kali. 3. Ya bu, tindakan selanjutnya ini masih sama memegang memegang bawah payudaranya ibu, tetapi tangan yang satunya hanya menggunakan 3 jari. Nanti ditekan sedikit, terus diputar dan dari arah atas sampai ke puting susu kayak tadi juga bu, tapi cuma sedikit beda dengan menggunakan 3 jari. Seperti ini bu, saya contohkan ini. Jadi dari arah atas sedikit tekan, putar sampai ke puting susu di semua bagian sisi ya bu, harus semua. Ibu boleh lanjut melakukan tindakannya pada posisi sebelah. Sama ya bu, tindakan yang tadi itu dilakukan sebanyak 20-30 kali. Kita masuk ke tindakan selanjutnya, yaitu masih sama menyanggah payudaranya ibu dengan tangan satu, lalu tangan yang satunya seperti membuat kepalan dan dipijat dari atas sampai ke puting susu di semua daerah susu ibu seperti ini. Saya contohkan seperti ini di semua daerah ya bu, daerah payudaranya ibu. Ya, ibu boleh lanjutkan pada sisi yang sebelah. Ibu boleh lanjutkan pada sisi yang sebelahnya. Ya bu, selanjutnya kita akan mengompres payudaranya ibu menggunakan air hangat dan air dingin secara bergantian. Ibu bisa nanti di rumah menggunakan wastafel atau menggunakan handuk kecil ya bu. Jadi pertama-tama kita pakai air hangat dulu. Sesudah air hangat, langsung air dingin. Lanjut ke sisi sebelahnya. Pengompresan ini dilakukan selama 2-5 menit ya bu. Ya, sekarang kita keringkan menggunakan handuk. Sudah ya bu. Saya bantu untuk pakaikan brannya.
Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Iya, Bu. Nanti Ibu bisa lakukan ya tindakan tersebut di rumah nanti. Iya, Sus. Bu, tadi itu tindakannya dilakukan selama berapa kali ya? 20 sampai 30. Ya, benar sekali ya, Bu. Berarti Ibu sudah mengerti. Terima kasih untuk kerjasamanya, Bu. Jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat atau menghubungi perawat yang lainnya. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Sus. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Apakah benar dengan Ibu Angel? Ya. Bu, saya perawat Jennifer. Saya mau tugas ruangan ini. Sekarang ini saya akan membantu Ibu mengajarkan Ibu dalam melakukan teknik menyusui yang baik dan benar. Waktu yang diperlukan yaitu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Ya. Ibu dapat menyusui bayi Ibu dengan baik dan tidak ada hambatan dalam produksi ASI-nya Ibu ya. Baik, Bu, saya mulai tindakannya. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk menutup sampiran, jaga privasi klien. Bu, saya gendong adiknya, ditaruh di sini dulu. Nanti Ibu, saya bantu untuk melepaskan bajunya ya, Bu. Nanti saya akan mengompres payudaranya Ibu dulu. Ibu sudah memakai BH menyusui kan, Bu? Sudah, Sus. Oke. Menyusui ya, Bu. Dibuka dulu ya, Bu. Sebelum menyusui, saya akan melakukan kompres puting susu Ibu dengan air hangat dulu ya, Bu. Jadi nanti Ibu bisa menyusui bergantian di daerah payudara Ibu tuh yang bergantian ya, Bu. Jangan hanya di satu sisi saja. Biar sama. 3. Bu, saya taruh bantal di sini ya untuk nanti mengganjal badannya adik. Apakah sudah nyaman, Bu? Sudah, Sus. Jadi nanti tangannya Ibu itu menyangga dari lehernya adik sampai ke bokong. Terus tangan yang satunya Ibu itu nanti memasukkan puting susu ke dalam mulutnya adik ya. Jadi yang daerah-daerah hitamnya itu semua harus masuk ke dalam mulutnya adik. Jika adik sudah kenyang, Ibu boleh langsung menurunkan adiknya, atau jika adik masih merasa lapar, Ibu boleh menyusui adiknya itu di payudara yang sebelahnya lagi secara bergantian ya, Bu. Jangan hanya di satu sisi payudara saja. Dan jika adik sudah selesai menyusui, jangan langsung ditarik ya, Bu, puting susunya. Nanti Ibu bisa lakukan itu dengan memasukkan jari kelingkingnya Ibu ke dalam mulut bayi dari pinggir-pinggir mulutnya bayi, terus diambil puting susunya Ibu. Jadi nanti Ibu bisa langsung dilakukan, Bu. Ya, jari kelingkingnya dimasukin dari pinggiran mulutnya bayi dulu, baru ditarik. Ya, seperti itu ya, Bu. Adanya dulu. Saya bantu pakai kandranya atau nanti Ibu pakai sendiri.
Ibu, saya sudah selesai mengajarkan Ibu dalam teknik menyusui yang benar. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Oke, baik, nanti Ibu bisa lakukan tindakan itu lagi ya Bu. Diulang lagi tindakan yang sama. Ya, terima kasih Bu untuk kerjasamanya. Jika Ibu memerlukan saya lagi, bisa memanggil saya di ruang perawat atau menghubungi perawat yang lainnya. Terima kasih ya Bu.